di dalam mengambil ilmu dari seorang guru. Selektiflah di dalam mengambil ilmu dari seorang guru. Gurumu mesti memiliki 3 sifat agar engkau benar-benar layak mengambil ilmu darinya. Sifat yang pertama, gurumu adalah seseorang yang berada di atas akidah yang selamat. Gurumu mesti adalah seseorang yang berada di atas akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah pada setiap sisi-sisinya. Jangan cuma di bab rububiyah saja, atau jangan cuma di bab uluhiyah saja, atau jangan cuma di bab al-asma'i was sifat, atau jangan cuma di bab hari kiamat atau hari pembalasan. Mesti guru yang engkau miliki untuk engkau mengambil ilmu darinya adalah guru yang berada di atas akidah yang selamat, benar, dan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, guru tersebut mesti berada di atas konsep, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Seseorang yang memiliki konsep beragama yang benar, memiliki manhaj yang selamat. Karena mungkin kita dapati ada seorang guru yang berada di atas akidah yang benar, rububiyahnya sesuai dengan Ahlus Sunnah, uluhiyahnya sesuai dengan Ahlus Sunnah, al-asma' was sifat sesuai dengan Ahlus Sunnah, tapi manhaj, metodenya adalah manhaj dan metode orang-orang ikhwaniyin ataupun sururiyin ataupun harakiyin, orang-orang bermanhaj dengan manhaj ikhwan al-muslimin yang sibuk dengan pemerintah dan sibuk dengan membuat dan menegakkan khilafah Islamiyah. Ini konsep-konsep yang keliru. Karena jikalau konsep mereka benar, pastilah baginda Nabi alaihi salatu wassalam di awal dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, pasti hal yang paling pertama yang akan ia perbaiki adalah khilafahnya. Tapi apa buktinya? Ketika orang-orang Quraisy datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, berhentilah dari dakwamu. Maka kami akan memberikan segala apapun yang engkau inginkan. Engkau ingin wanita, kami berikan. Engkau ingin harta, kami berikan. Engkau ingin kedudukan, kami berikan. Engkau ingin kekuasaan, kami berikan." Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam di antara manhaj dan metodenya adalah memperbaiki khilafah Islamiyah, pastilah Nabi alaihi salatu wassalam akan mengambil kekuasaan yang dengannya ia akan memerintah, kemudian membuat manusia tunduk pada syariatnya. Sekiranya itu benar. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah tuflihu. Engkau akan selamat, engkau akan beruntung. Maka menunjukkan konsep baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya dan murid-muridnya adalah konsep Islam yang dibangun di atas pokok-pokok yang benar, ialah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat yang kedua. Seorang guru yang engkau ambil ilmunya adalah seorang guru yang mesti memiliki konsep dan manhaj yang selamat dari kekufuran, kebid'ahan, dan kemungkaran. Mesti konsep dan manhaj yang ia miliki adalah konsep dan manhaj yang sesuai dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat yang terakhir ialah yuridul khair. Guru yang engkau mengambil ilmu darinya mestilah guru yang memiliki harapan besar dan keinginan yang besar terhadap diri-diri kalian akan kebaikan. Ia mesti memiliki sifat menginginkan kebaikan untuk umat Islam secara keseluruhan, bukan cuma untuk kelompoknya atau bukan cuma untuk komunitasnya, tapi memang ia menginginkan kebaikan untuk setiap manusia, untuk seluruh manusia. Dan inilah hakikat daripada firman dan sabda baginda alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan ada dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan tetap teguh, tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan memudaratkan orang-orang yang mencela mereka. Wala man khalafahum. Dan tidak akan memudaratkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Sampai ketentuan Allah itu datang. Dan ia akan tetap berada di atas kondisi dan keadaan itu, tetap teguh di atas kebenaran. Teguh di atas kebenaran. Teguh di atas prinsipnya menginginkan kebaikan untuk setiap manusia. Walaupun ada yang mencelanya, walaupun ada yang memfitnahnya, walaupun ada yang menyelisihinya. Itu tidak membuat dirinya berpaling dari prinsip yang ia pegang. Sifat yang ia pegang. Tamannil khair lil jami'. Mengharapkan kebaikan untuk setiap orang. Ini 3 sifat yang mesti ada pada guru kalian yang engkau layak untuk mengambil kebaikan darinya. Dan demi Allah, tidaklah ada ulama ahli sunnati wal jamaah, dari ulama kibar ahli sunnati wal jamaah di zaman ini ataupun zaman-zaman dahulu kecuali memiliki 3 konsep ini.